Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan dan hikmat-Mu, kami dimampukan untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 36. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Tertulis demikian: Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu transplantasi hati tidak pernah terpikirkan dapat dilaksanakan. Tapi di era teknologi kedokteran modern, transplantasi hati menjadi sesuatu yang semakin sering dilakukan. Hati yang sudah rusak atau tidak berfungsi dengan baik digantikan dengan hati dari donor yang masih berfungsi baik. Dalam hal ini saudara, kita melihat bahwa apa yang tidak mungkin ternyata dapat dilakukan, dan itu semua adalah karena hikmat dari Tuhan yang diberikan kepada para dokter dan tenaga medis. Gambaran seperti inilah saudara yang juga terjadi dalam kehidupan rohani kita. Ada satu hal luar biasa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita manusia, yaitu Ia menggantikan hati yang penuh kejahatan dengan hati yang baru yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Dalam Yehezkiel 36 ayat 27-28 ini, Tuhan memberikan janji untuk memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin umat-Nya, dan akan menyingkirkan hati yang keras serta memberikan hati yang taat. Roh Tuhan akan diberikan dan diam di dalam batin manusia, serta Tuhan akan membuat umat-Nya hidup menuruti segala ketetapan-Nya. Bangsa Israel telah memberontak dan mengalami penghukuman dari Tuhan. Tapi dalam semuanya itu Tuhan memberikan janji bahwa Ia akan mengubahkan dan memulihkan umat-Nya. Dari umat pemberontak menjadi umat yang taat, dan roh Tuhan akan berdiam di dalam mereka. Janji ini dipenuhi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan menebus dosa-dosa seluruh umat manusia, serta saat setelah Ia naik ke sorga, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya. Di sini saudara kita melihat keluarbiasaan dari kasih Tuhan, bahwa sekalipun manusia telah memberontak dan meninggalkannya, Tuhan berinisiatif untuk memulihkan, mengubahkan, dan menyelamatkan ciptaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang penuh dengan niat jahat adalah hati yang sudah rusak, dan itu menyebabkan kita mati secara rohani dan menuju kebinasaan. Tuhan tidak mau kita ciptaannya binasa selama-lamanya. Kerinduan Tuhan adalah agar setiap kita mengalami keselamatan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita. Ia memberikan Roh Kudus di dalam kita untuk menuntun kita dalam jalan-jalan kebenarannya. Mari kita responi hal ini saudara, dengan tidak tinggal terus dalam dosa, tidak hidup dalam ketidakbenaran. Lihatlah keluarbiasaan kasih Tuhan
yang telah Ia kerjakan atas kita semua manusia ciptaannya. Kita yang seharusnya binasa diselamatkan Tuhan. Kita yang tidak benar dibenarkannya. Kita yang berdosa diampuni. Dan Ia menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Ia membaharui hati kita, serta menyingkirkan segala kejahatan dari dalam hidup kita oleh kasih-Nya. Mari sekali lagi saudara, responi kasih Tuhan dengan percaya kepadanya dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Jangan lagi hidup dalam dosa, tapi hiduplah dalam kebenaran. Jagalah hati kita saudara, hati yang baru yang diberikan Tuhan, agar selalu penuh dengan kasih dan taat pada firman-Nya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami menyadari betapa sungguh luar biasa besar kasih-Mu Tuhan kepada kami. Engkau tidak membiarkan kami terus-menerus ada dalam dosa, dan Engkau tidak mau membiarkan kami berada dalam penghukuman-Mu. Engkau tidak mau setiap kami mengalami kebinasaan. Itu sebabnya Engkau membaharui kami. Engkau mencurahkan Roh-Mu dalam batin kami, sehingga kami menjadi pribadi baru yang taat, yang mau dan rela untuk menuruti segala kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk meresponi dengan benar akan kasih-Mu bagi kami. Ajar kami untuk menghargai Roh-Mu yang kudus yang Tuhan sudah berikan di dalam kami, supaya kami tidak mendukakan hati-Mu Tuhan, tapi kami hidup menyenangkan Engkau dalam segala apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pembaharuan yang Tuhan kerjakan. Kami sungguh mengucap syukur, karena itu merupakan bukti wujud kasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak mau kami binasa, tapi Engkau mau kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Berkati kami dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami, penuhi kami dengan kasih dan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Saat ini kami bawa kepada-Mu ya Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan yang menilik dari tempat maha tinggi dan menolong setiap kami seturut dengan rencana dan kasih Tuhan. Kami percaya kehidupan kami baik, kehidupan kami senantiasa ada dalam keberkatan Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang baik atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.